Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Melisa Mentari dengan NIM C1C021172, di mana saya adalah mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah akuntansi syariah. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi kita berikutnya, yaitu tentang akad istisna. Nah, baiklah, langsung saja kepada materinya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari akad istisna. Nah, jadi istisna ini adalah kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara si pemesan eh, dan atau pembeli dan juga penjual. Nah, transaksi istisna ini memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Kedua adalah jenis akad istisna terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istisna, di mana yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan juga penjual. Yang kedua, istisna paralel. Nah, dalam bentuk akad istisna paralel ini antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syaratnya, akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna. Kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Yang kedua, berikutnya adalah dasar dari syariah. Dasarnya yaitu terdapat dalam Quran yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu tertentu, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Serta, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Kemudian ada juga dasar hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh atau mutarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk para rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perlakuan akuntansi PSAK 106 menjelaskan tentang akuntansi untuk penjual dan juga untuk akuntansi pembeli. Nah, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, khusus untuk istisna paralel. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapat istisna. 3. Pengakuan pendapatan dapat diketahui dengan dua metode, metode presentasi penyelesaian dan metode akad selesai. Keempat, jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapat istisna, maka taksiran kerugiannya harus diakui. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli menyajikan dalam bentuk laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Kedua, aset istisna dalam penyelesaian
sebesar yang pertama persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau yang kedua itu kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Kedua, pengungkapan, yaitu pengungkapan transaksi pembelian, pengungkapan transaksi istisna dalam bentuk laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada yang pertama yaitu rincian uang istisna, yang kedua pengungkapan yang diperoleh sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan yaitu adalah akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istisna ini dapat dilakukan secara langsung antara dua belah pihak, antara pemesan atau penjual melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara, maka akan disebut dengan akad istisna paralel istisna. Menurut para fuqaha, adalah pengembangan dari salam dan diizinkan secara syariah. Untuk pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan melalui akad langsung dan persentase penyelesaian, di mana persentase penyelesaian yang digunakan mirip dengan akuntansi konvensional, kecuali perbedaan laba yang dipisah antara margin laba dan selisih nilai akad dengan nilai wajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.